Oke, jumpa lagi dengan saya Ari dari tembolok.id dan kali ini kita ada kerjaan lagi yaitu untuk file over dan load balance. Ya biasa ya, load balance. Tapi ini untuk settingannya sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah jalan. Kita lebih ke reviewnya ya. Jadi di sini saya lebih menekankan untuk penjelasan secara logika cara kerja dari settingannya. Oke, jadi gini permintaannya atau kasusnya adalah klien yang saya tangani ini punya 3 ISP. Awalnya cuma satu ya, yaitu 1 giga yang ini, yang Ether 9. Nah, kemudian karena ini kalau mati, kliennya itu kan langsung mati semua ya internetnya ya, karena nggak ada backupannya, maka dia inisiatif untuk memasang 2 ISP broadband, masing-masing 300 Mbps. Jadi permintaannya gini, nanti kalau yang 1 giga mati, nanti semua traffic dialihkan ke sini, ya kan? Dibagi dua lah trafiknya. Intinya biar ya klien tetap jalan walaupun lemot nggak apa-apa katanya. Aku udah jelasin kalau ini untuk kapasitasnya itu hampir 1 giga ya trafiknya kalau malam, dan kalau mati dan dialihkan ke broadband ini internetnya akan lemot di klien. Tapi dia bilang nggak apa-apa, daripada mati sama sekali lebih baik lemot nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Nah terus untuk settingannya ini udah disetting biasa karena 1 ESP jadi nggak pakai apa-apa, polosan lah karena 1 ESP. Oke, kemudian kita pikirkan untuk solusinya. Solusi load balance-nya. Gini skenario-nya. Kalau kita pakai PCC, kita bagi 3 kayak gitu ya, trafiknya. Bukan dibagi 3, tapi lebih tepatnya itu dibagi, ini kan kalau dihitung-hitung yang di sini kan 1 giga, ini 300 ini sekitar 3 kalinya kan ya 1 giga. 3 kalinya dari masing-masing ini. Berarti ini 3, ini 1, ini 1 berarti. Jadi trafiknya dibagi 5 ya kalau PCC. Dibagi 5, yang 300 Mbps itu dapat 1 bagian, ini 1 bagian, ini dapat 3 bagian. Tapi masalahnya kalau PCC ini trafiknya terlalu gede, nanti pemakaian CPU-nya juga terlalu gede kan. Ya walaupun ini x86 sih. Disclaimer dulu ya. Ini cara saya bukan cara yang paling bagus atau paling benar ya, tapi saya lebih memilih cara ini dengan pertimbangan ya biar CPU-nya lebih kecil. Jadi caranya gini, jadi saya tidak load balance pakai PCC semua traffic karena trafiknya terlalu gede. Nanti juga bakal repot untuk masalah yang koneksi game sama WA yang koneksi real time lah. Intinya nanti juga harus di marking kan. Kalau semuanya dimasukin ke PCC, cuman PCC kayak gitu aja ya, kayak ngikutin tutorial YouTube yang biasa, itu biasanya ada kendala di koneksi game atau di WA call ya. Untuk panggilan WA biasanya putus-putus seringnya kayak gitu kan. Jadi pada ribet, ini solusi yang saya ambil, yaitu mendingan aku gabungin aja antara PBR dengan PCC. PBR itu ya bisa traffic lah. Jadi khusus untuk ISP yang ini yang 300 Mbps akan saya pakai untuk koneksi YouTube aja. Karena menurut pengalaman koneksi YouTube itu yang bukan real time itu gampang ya untuk bisa traffic. Ini traffic YouTube dibagi 2 awal-awalnya ya, karena aku belum mengerti berapa besar trafficnya. YouTube dibagi 2, masukin ke backup 1 dan backup 2 yang 300 Mbps. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini kan broadband 300 Mbps. Jangan pikir karena ini 300 Mbps kita bisa pakai semuanya 300, enggak. Jawabannya adalah enggak. Menurut pengalaman, kita hanya bisa pakai sekitar 50%. Itu efektifnya segitu. Kalau lebih dari 50% kita pakai, ya jalan sih. Bisa sampai 160, 170 kayak gitu ya. Cuman biasanya di klien itu nanti bakalan lemot, terutama untuk YouTube-nya kan, karena kita pakai ini untuk YouTube. Jadi solusinya adalah kita hanya maksimal pakai sekitar 100-an Mbps. Dan untuk ngaturnya aku pakai, kita lihat di sini, HP firewall, Mangle, pakai ini. Pakai PBR. Tapi digabung dengan PCC. Nah, jadi trafiknya ini kita bagi 1, 2, 3, 4 ya. Aku bagi 4. Awalnya aku bagi 3, tapi masih kegedean. Karena peaknya sampai 150-160 Mbps. Taunya dari mana? Dari data MRTG dong. Nih, kita lihat data MRTG-nya ya. Lihat. Awal-awalnya ini, pokoknya pas aku cek itu sekitar 160-an lah. Ini sih udah di adjust ya. Udah diatur itu sekitar 160-an. 160-an terus kemarin aku adjust ini, sesuaikan lagi
Untuk trafiknya aku kurangin bebannya jadi 1/4-nya. Jadi setiap line ini dapatnya 1/4. Kalau yang ini bebannya setengah atau 2/4 kan setengah. Caranya gimana? Gini caranya. Aku jelasin ini ya mekanisme manggilnya ya. Ini caranya. Nah, udah ya biasalah ini untuk input masuk dan keluar ya. Kon lokal terus ini ya biasa nah. Yang ini yang agak spesial nih. Jadi di sini PBR tapi dicampur PCC. Kenapa PBR? Karena ini cuman PCC-nya ngebagi dengan destination address list YouTube. Ya berarti YouTube, traffic YouTube aja yang di PCC gitu kan. Jadi gini kita lihat nah, nih sama. Biasa ya untuk chain-nya pre-routing, terus interface list-nya lokal, kemudian destination address-nya IP YouTube. Ya kan tujuannya IP YouTube, kemudian koneksinya kita bagi 4. Ya marking lah kon YouTube gitu kan. Kemudian yang ini juga sama kon YouTube 2, yang ini juga sama kon YouTube 3 sampai 4. Setelah dibagi 4, kita atur routingnya. Routingnya itu kan kita mau atur nih, yang ini 1/4, yang ini 2/4, ya kan? Yang 300 Mbps kita kasih masing-masing 1/4. Kemudian 1 giga kita kasih beban 2/4. Caranya gampang. Kan udah di marking. Jadi 4 dibagi 4 ya. Ya tinggal gini aja. Kon YouTube 1 action ke ISP2 ya kan. ISP2 itu yang 300 yang pertama. Kemudian kon YouTube 2 ke ISP3. Sisa 2 bagian kan. 2 bagian ya tinggal ke ISP1 yang 1 giga itu. Nah, gitu caranya. Oke, masalah untuk pembagian supaya nggak overload ini udah beres ya. Tapi timbul masalah lagi. Bukan timbul masalah, tapi ini skenario ketika yang fibernetnya ini yang 1 giga itu mati. Ya kan, kalau mati gimana? Berarti kan logikanya kalau mati, kalau cuma dipindahkan gateway-nya aja, nanti ini salah satu bakal overload dong. Umpamanya ini dijadikan, ini kan kayak gini lah, ini 200, 300 ya. Umpamanya yang ini, yang TLK 1 itu mau dijadikan backup gateway ini kan posisinya 1 ya, desain 1. Katakanlah ini dibuat 2, settingannya ada di IP root kayak gini, main, nah ini main, ini backup gini kan. Umpamanya ini mati ISP1, kemudian kan pindah ke sini tuh ke ISP2. Tapi masalahnya ini kan bebannya ada di sini kelihatan 300 Mbps. Kalau ini masuk ke sini 300 Mbps, ya kan mati, mati. Terus pindah ke sini berarti trafiknya. Karena ini jadi main gateway. Dia pasti bakalan overload. Nah, itu masalah. Nah, gimana untuk cara ngakilinnya ini supaya nanti ini nggak overload? Nah, caranya gini, kita buat skenario kedua. Kalau LAN ini mati, yang LAN 1G ini, yang ISP1 mati, yang 1 giga, maka semua trafik kita bagi rata ke ISP2 dan ISP3. Caranya gimana? Ya pakai PCC lagi. Berarti kita buat 2 rule kan? Kayak gini nih. Kita buat 2 rule. Untuk case yang pertama, dari sini sampai sini. Ini kalau ISP1 on. Terus dari ini ke sini, kalau ISP1 off. Oke, kita udah punya 2 rule di sini. Oke, kalau hidup pakai yang tadi yang saya jelaskan, yang ini, di mana traffic YouTube akan dibagi sebagian ke ISP2 dan 3. Tapi kalau ISP1 mati, skenario-nya adalah semua traffic akan dibagi 2 ke ISP2 dan 3. Emang akan overload, saya tahu itu. Karena sebelumnya sudah saya jelaskan, ini bakalan overload, bakal lemot, tapi kata klien saya nggak apa-apa. Karena nggak ada pilihan ya kan, daripada mati sama sekali, mati total, mending lemot, nggak apa-apa. Jadi trafiknya dibagi 2 ke ISP2 dan ISP3 semua trafiknya. Baginya pakai apa? Pakai PCC kayak gini. Kita buat PCC lagi. Pre-routing, ini interface list lokal. Kemudian destination address-nya bukan lokal ya kan, berarti semua trafik yang tidak menuju ke lokal akan di marking. Nah, di marking biasa ya kayak gini. PCC 1, kemudian yang kedua PCC 2. Kemudian di routing lah biasa ya, namanya juga PCC. Ya kayak gini, connection yang sudah kita tanda tadi di routing ke ISP2, yang ini ke ISP3 bagian yang kedua. Oke. Nah, masalah lagi nih. Terus gimana caranya biar ini otomatis hidup ketika ISP1 mati kan? Nanti kalau ISP1-nya hidup lagi, yang ini mati, yang bawah mati, terus pakai yang atas supaya pembagian trafiknya itu bener gitu kan.
Nah, solusinya adalah pakai NetWatch. Jadi kita bikin script untuk ngecek jalurnya ya, kayak gini. Kita cek ESP1. Jadi kalau up ya, kalau ESP1 up, ini maka off kan PCC yang bawah dimatikan yang ini. Kemudian on kan PBR yang atas ini, on PBR, kita on kan rule-nya. Begitu juga kalau terjadi down atau ESP1 mati, maka PCC-nya yang di on kan yang bawah, terus yang PBR yang atas di off kan. Cuman sesimpel itu gitu. Jadi kita itu bisa lebih leluasa kalau kita pakai script sebenarnya. Mungkin akan ada yang bertanya kenapa nggak pakai scheduler aja di sini buat ngecek gateway-nya gitu kan. Jawabannya adalah penghematan CPU. Jadi menggunakan NetWatch ini pertama lebih cepat, dan yang kedua CPU-nya itu lebih hemat. Makanya aku pakai ini. Jadi masalah teratasi. Pembagiannya tetap valid walaupun nanti terjadi mati salah satu. Nah, untuk skenario umpamanya salah satu ini mati ya nggak masalah. Umpamanya yang ini backup satu mati, ya tinggal dimasukin ke sini karena kapasitasnya gede. Settingannya gimana? Ya biasa aja kayak gini. Kita bikin rule yang kedua kayak gini. Connection markingnya kan ada nih. Contohnya nih cara bacanya ya. Ke ESP3 yang ini. Ini kan yang aktif yang ini, yang TTLK2. Umpamanya ini mati, maka dia akan dialihkan ke mana? Kayak 1 GB ke SFP2 Fibernet ini. Ini distance-nya kan 2. Kalau ini off, maka ini on. Dan sisanya juga seperti itu. Jadi gampang. Nggak ada problem. Karena tarifnya kecil, kalau mati tinggal dimasukkan ke yang gede. Yang jadi masalah kan tadi ini. Kalau yang gede ini mati, masa iya langsung dialihkan cuman ke salah satu line aja? Pakai cara yang kayak tadi nih, cuman distance diatur 2 kayak gini, ya nggak bisa. Kalau ini 300 Mbps masuk ke ini ya bakal overload, malah nggak jalan sama sekali, bukan lemot lagi. Kalau dibagi 2 kan ya masih lumayan kan. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin nyeting mikrotik kemudian kita mentok karena nggak ada menunya gitu kan, akal-akalnya nggak ada, maka solusinya kita pakai script untuk supaya semua itu otomatis ya, kayak tadi ini IP firewall mangle ya. Nanti ini akan otomatis. Kalau SP1 on, maka pakai yang PBR yang ini sampai sini. Kalau SP1-nya off, yang 1 GB, maka pakai yang ini. Jadi ini tidak perlu manual-manual, semuanya serba otomatis. Oke, mungkin ini terdengar agak ribet. Ya memang begini untuk settingan yang agak proper ya. Kalau cuman settingan biasa emang ini tidak bisa teratasi untuk masalah ini. Jadi emang perlu kreativitas. Jadi begitu. Mungkin kalau ada teman-teman punya cara yang lebih bagus, ya kan bisa share lah di kolom komentar. Saya juga masih belajar. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan bye-bye.